Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan mencoba mempraktikkan menjadi coachee dan menjadi coach dalam presentasi ini. Untuk pertama kali pada saya sebagai coach dan Ibu Rizky Aprilia sebagai coachee. Dalam masalah ini yang dialog yang pertama atau presentasi yang pertama yaitu tentang masalah yang dialami oleh Ibu Rizky Aprilia di mana terdapat salah satu muridnya yang tidak mandiri, di mana murid tersebut jika ingin masuk kelas, dia itu harus ditemani oleh orang tuanya. Oke, baiklah, langsung saja praktek dari kami berdua. Assalamualaikum Ibu Muti. Apakah hari ini ada waktu luang? Saya ingin bercerita di seri. Waalaikumsalam Bu Kiki. Gimana? Hari ini alhamdulillah sih ada waktu luang. Gimana? Ada yang ingin di-sharingkan? Iya Bu. Saya ingin bercerita sedikit. Tapi kayaknya di sini tempatnya kurang nyaman ya Bu. Apakah kita mencari tempat untuk bercerita yang nyaman? Oh iya, tentu saja. Kita cari tempat yang lebih nyaman dan lebih kondusif ya Bu ya untuk kita sharing dan diskusi. Ya sepertinya. Oke Bu, gimana nih? Tempatnya udah nyaman nih Bu? Iya, udah. Ya baik. Lagi ya Bu ya? Atau ke ruang guru? Iya, oke. Oke Bu, ayo kita ke Bu? ruang BK saja ya Bu. Ya. Oke, siap-siap. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu gitu? Jadi begini Bu, sebenarnya kan ada suatu hal yang menjadi pikiran saya. Ada satu siswa saya yang baru pindah ke sekolah kita ini, tapi dia setiap pagi itu selalu menangis jika ditinggalkan ibunya. Dia selalu ingin ditungguin dan bergantung kepada ibunya. Sehingga saya rasa dia tidak bisa mandiri, Bu. Hal itu yang membuat saya resah. Bagaimana ya, Bu? Oh, begitu. Baiklah. Jadi kalau begitu tuh tujuan dari kita sharing ini apa ya, Bu ya? Tujuan saya sharing dengan Ibu yaitu saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya tersebut. Jadi saya itu ingin mempunyai siswa-siswa yang dapat mandiri serta percaya diri Bu agar tidak bergantung dengan orang lain. Oh, begitu. Baiklah. Oke, sebelum kita mencapai tujuan kita, kayak mana kalau misalnya kita coba untuk merilekskan pikiran kita terlebih dahulu ya, Bu ya? Baik? Bisa nggak? Biar pikiran kita bisa rileks. Oke, mari kita pejamkan mata terlebih dahulu. Tarik nafas dalam, hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan kembali, Bu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ayo ulangi lagi, tarik nafas dalam. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup Bu. Boleh buka matanya. Gimana Bu? Udah agak rilekskan belum Bu? Alhamdulillah sudah mulai rileks ini Ibu Muti. Oke, alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Jadi permasalahan Ibu itu adalah siswanya itu masih belum mandiri ya Bu ya, dan masih bergantung dengan orang tuanya, begitu ya Bu ya? Ya, benar Bu. Oh, kalau menurut Bu Kiki nih Bu ya, yang dikatakan mandiri itu seperti apa sih Bu? Kalau untuk anak kelas 3 SD gitu ya? Kalau menurut saya, kalau siswa di kelas 3 itu Bu, yang rata-rata usianya 9 tahun, seharusnya mereka itu sudah bisa mandiri, tidak bergantung dengan ibunya. Oh, begitu ya. Oke. Berarti siswa yang tidak mandiri tersebut itu kayak mana Bu kesehariannya Bu? Yang tadi kata Ibu tadi itu, kesehariannya gimana kalau misalnya di dalam kelas dan melakukan pembelajaran, terus gimana dia itu berinteraksi dengan teman-temannya di kelas Bu? Kalau saya amati selama ini ya Bu ya, siswa tersebut itu emang cenderungnya lebih pendiam. Dia kurang berinteraksi dengan teman-teman di kelas. Saat jam pelajaran pun dia itu melihat di jendela, melihat ibunya.
apakah Mhm. ibunya masih ada untuk menunggu ia di sekolah. Oh gitu, jadi memang basic-nya siswanya itu tuh memang kurang berinteraksi dan memang nggak mandiri gitu ya Bu, masih bergantung sama ibunya gitu ya? Iya, Bu. Dia itu, kalau saya amati ya, Bu, ya, sangat berbeda dengan teman-teman yang lain, dengan seusia dia, Bu. Oh begitu. Kalau misalnya Bu, kalau misalnya dia itu sedang istirahat nih, ada waktu pembelajaran istirahat, kira-kira anaknya itu tuh mau nggak sih Bu bermain sama teman-temannya gitu loh? Terus, kira-kira tuh penyebab dia tuh nggak mau, berinteraksi dengan teman-temannya itu gimana gitu? Mungkin kalau di kelas kan nggak berinteraksi nih, tapi kalau di luar gitu tetap nggak mau berinteraksi juga? Kalau jam istirahat ya, Bu, dia, Mhm. jarang untuk keluar. Jadi Gitu. dia itu lebih banyak diam, terus kalau misalkan ada ibunya, dia mendekati ibunya. Jadi dia itu jarang sekali bermain dengan teman-teman. Saya berpikir mungkin, siswa tersebut ya masih belum sepenuhnya akrab dengan teman-teman. Jadi dia itu kurang nyaman dengan teman-temannya ya mungkin, atau Mhm. juga, kurang nyaman dengan lingkungan belajarnya, atau juga saya merasa apakah dia takut kepada saya sebagai gurunya? Begitu. Oke 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 tuh. Kalau menurut Ibu nih, murid impian Ibu itu yang seperti apa ya, Bu, ya? Kalau menurut Ibu nih, Ibu tuh pengennya tuh murid impian Ibu tuh seperti apa begitu? Saya itu ya ingin memiliki murid yang selalu bergembira, ceria, bersemangat. Nah, bersemangatnya itu kan tidak hanya dalam belajar, berinteraksi dengan teman-temannya pun ceria. Sesuai apalagi anak SD kan biasanya dia lebih banyak bermain ya, jadi lebih ceria gitu, Bu. Jadi lebih semangat untuk belajarnya pun, bertemannya pun. Begitu. Oke oke oke. Jadi Ja saya itu tidak hanya ingin siswa saya itu mendapatkan ilmu pengetahuan semata, Bu, tapi juga mempunyai karakter jiwa sosial. Jiwa sosialnya juga harus tinggi. Oh, oke. Berarti gitu ya, Bu, ya, impian Ibu. Terus kalau menurut Ibu nih, dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira Ibu itu dalam posisi Ibu ini di dalam pencapaian Ibu nih di posisi berapa yang tujuan Ibu yang ingin Ibu capai nih? Posisi Ibu ini dalam pencapaian tujuan untuk menjadi anak siswa Ibu tuh mandiri itu di posisi berapa, Bu? Mungkin saya saat ini ya, Bu, masih di angka 6. Hmm. Tetapi, Bu, saya masih bersemangat, punya semangat dan yakin untuk melaju ke proses selanjutnya untuk mencapai tujuan dengan skala maksimal. Maksimalnya 10, Bu. Oh, bagus bagus, pengennya 10 ya, Bu, ya? Oke, kalau begitu nih, Bu, kira-kira, Bu, Ibu ada nggak sih yang pengen Ibu lakukan, terus biar agar siswa Ibu itu bisa akrab dan sama teman-temannya, bisa nyaman dengan lingkungan belajarnya, gitu? Hmm, sepertinya untuk membuat siswa tersebut menjadi akrab itu, saya akan mengimplementasikan, Bu, pembelajaran sosial emosional di kelas saya. Jadi saya integrasikan pembelajaran sosial emosional itu dalam pembelajaran di kelas saya, dengan penciptaan iklim positif, budaya sekolah. Jadi selain itu juga saya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Bagaimana saya membuat lingkungan belajar yang menyenangkan itu, saya menyisipkan permainan edukatif yang beragam Oke dan oke. menyeting kelas. Jadi kelas itu saya setting, Bu, jadi Mhm. agar lebih menarik, anak-anak itu lebih betah di kelasnya dengan memajang hasil karya seluruh siswa itu, Mhm. apa yang mereka buat, mereka hasilkan sesuai dengan minat dan kebutuhan belajarnya. Jadi Mhm. saya pajang di kelas, mereka Ya. merasa bangga dan dihargai karena hasil karya mereka itu dipajang. Sehingga mereka merasa nyaman, Bu, dan betah di kelas. Oke oke, bagus sih, Bu. Nah, tapi kira-kira nih, Bu, langkah apa aja sih, Bu, yang bakal Ibu lakukan, yang akan Ibu lakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial, emosional, dan menciptakan budaya positif di sekolah itu, Bu? Untuk mengimplementasikannya, Bu, Heeh. saya itu akan membuat yang pertama kali itu membuat papan emoji. Oh, iya, Jadi, heeh. papan emoji, bisa juga melakukan restitusi. Oke. Jadi, saya itu melakukan
selain itu saya juga melakukan penguatan kompetensi sosial emosional yang Mhm. diintegrasikan dalam pembelajaran saya nanti, Bu. Oh, wah bagus banget tuh Bu ya. Saya rasa itu kayaknya pembelajaran yang Ibu akan rancang ini menantang banget yang akan Ibu implementasikan. Nah, kira-kira di antara beberapa hal tersebut nih Bu, yang paling mungkin untuk dilakukan terlebih dahulu tuh mana Bu? Yang bisa Ibu segera aplikasikan nih saat ini misalnya? Kalau menurut saya yang terlebih dahulu akan saya lakukan adalah membuat papan emoji. Jadi Oh gitu, heeh. siswa-siswa itu akan merefleksikan perasaannya, Bu, saat datang dan sepulang sekolah. Mhm. Jadi setelah mengekspresikan perasaannya, saya mengetahui bagaimana perasaan mereka saat datang dan saat pulang. Selain Oke. itu juga, saya dapat melakukan penguatan kompetensi sosial emosional itu seperti pembagian kelompok, Bu. Jadi Oh, iya iya. setiap minggunya Mhm, ada kelompok-kelompok kecil. Nah, mhm. jadi tetapi setiap minggu itu pun kelompok-kelompok tersebut berganti temannya. Nah, jadi mereka itu saling Mhm. mengenal dan memahami karakter tiap temannya. Karena kan sudah beda kelompok ya, jadi mereka saling memahami, lebih banyak saling memahami teman-teman yang lain. Nah, selain itu juga eh, saya memberi tugas kelompok itu sesuai dengan minat profil belajar mereka. Jadi mereka lebih senang ya Bu ya, kalau oh Mhm ini mhm, saya betul. minatnya di sini. Mereka Iya itu betul, lebih Bu. semangat kalau dari dia minatnya di sini dan profilnya itu misalkan kinestetik. Nah, jadi hasil-hasil mereka itu saya pajang, Bu. Kalau sudah Mhm mhm dipajang, mhm. mereka merasa bangga kan. Nah, dan Mhm, pada akhirnya semua hal yang saya lakukan itu, Bu, hanya mhm. ingin membuat pertemanan mereka itu menjadi semakin akrab dari mengganti suasana kelas, mengganti kelompok, dan agar mereka nyaman di kelas. Oke oke oke. Berarti, Ibu akan membuat bagaimana mereka tuh berbaur ya, Bu, ya, di kelas ya, Bu, ya, satu sama lain ya, Bu, ya? Oke oke Hmm. oke. Terus, keren banget lah, Bu, strategi Ibu ini. Namun kan kadang gini ya, Bu, ya, perlu kan kadang kita tuh kalau sudah bikin strategi itu pasti ada aja hambatan yang mungkin akan terjadi ya, Bu, ya. Nah, kira-kira nih adakah hal hambatan yang menjadi, hambatan yang akan Ibu temukan nih kira-kira dalam proses pengimplementasian strategi Ibu nih? Hmm. Oh iya tentu ya Bu ya. Tapi Mhm. mungkin hambatan yang akan saya alami itu dalam mengakomodir minat dan profil belajar siswa kayaknya sih Bu. Oh gitu, heeh 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 heeh. Nah, kira-kira nih, kalau begitu tuh Ibu butuh bantuan nggak sih dari siapa gitu untuk bisa merealisasikan rencana Ibu itu biar agar bisa berjalan dengan baik gitu? Tentunya saya perlu bantuan dengan berkolaborasi Bu dengan rekan sejawat untuk Ya, membantu membuat papan emoji, terus mhm, menyediakan kebutuhan belajar setiap murid. mhm. Terus selain itu saya juga akan melibatkan seluruh siswa Bu untuk menghias kelas. Jadi Oh hasil gitu, mereka itu mereka yang ingin menempelnya di mana dengan gaya mereka lah Bu, berarti biar mereka merasa percaya diri dan lebih mhm. mandiri kalau tugasnya itu saya serahkan kepada mereka biar mereka lebih merdeka lah, lebih percaya diri gitu Bu. Oke oke oke. Kalau menurut saya sih Bu, rencana aksi Ibu ini udah bagus banget, udah keren lah ya Bu ya. Saya tuh pengen tanya sih kira-kira nih rencana Ibu ini bakal Ibu laksanain tuh kapan gitu Bu? Sepertinya sih saya akan melakukannya mulai besok, Bu, karena Oh, eh, saya saya sudah bisa mendiskusikannya dengan rekan sejawat, mhm, terus mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat papan emoji, bahan-bahan untuk menghias kelas. mhm. Oh ya, berarti secepatnya ya, secepatnya mungkin besok langsung cepat ya Bu ya, langsung gercep ya Bu langsung ya kan Bu ya. Oke, baik, saya tuh sangat antusias nih sama Ibu nih, sangat antusias sekali dengan hasil yang akan Ibu dapatkan setelah melakukan, strategi yang Ibu tadi rencanakan gitu. Jadi mulai besok udah bisa Ibu terapkan, nanti kalau misalnya itu kita akan bincang-bincang lagi ya Bu ya, mungkin satu minggu ke depan gitu untuk, karena kan kalau menghias kelas itu kan butuh waktu yang cukup lama gitu ya, Bu, ya? Iya, betul sekali, Bu, membutuhkan waktu yang cukup lama. Mhm mhm mhm. Oke, untuk menjalankan rencana aksi yang
Ibu lakukan tuh agar tercapai gitu mungkin akan lebih baik gitu ya Bu dengan membuat sebuah komitmen. Kira-kira itu Ibu punya nggak ya komitmen yang akan Ibu lakukan dalam proses mencapai tujuan tersebut? Saya membangun komitmen, Bu. Membangun komitmennya dengan berkolaborasi. Mhm, Berkolaborasinya itu dengan rekan sejawat. Rekan mhm. sejawat itu untuk memonitoring dan merefleksi serta memotivasi saya secara berkelanjutan. Saya Mmm, juga akan meninjau kembali hasil pembelajaran yang telah saya lakukan sebagai acuan saya untuk perbaikan pembelajaran di kemudian hari. oke, bagus banget ya, Bu, ya. Oke, gini, menurut Ibu nih, apa sih, Bu, yang kita dapatkan dari percakapan kita hari ini nih? Dan dari tadi kan kita udah ngobrol nih tentang masalah Ibu nih, yang kita dapetin dari percakapan kita hari ini kira-kira apa ya, Bu? Jadi untuk membuat anak mandiri tidak menangis saat ditinggalkan oleh ibunya ya, Bu, ya. Mhm, Saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya. mhm, Saya juga mengintegrasikannya dalam pembelajaran, terus menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Misalnya Bu, jadi membuat papan emoji, melakukan restitusi, pembagian kelompok setiap minggunya pun kelompok-kelompok tersebut berganti anggotanya. Selain itu, saya juga akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. mhm. Jadi, saya akan melaksanakan pembelajaran itu dengan menyisipkan permainan edukatif yang beragam, Yes. menyeting menyeting kelas semenarik mungkin, memajang hasil karya seluruh siswa sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar mereka. Sehingga mereka merasa bangga dan dihargai karena hasil karya mereka dipajang, mereka merasa nyaman dan betah di kelas. Oke, baik Bu. Tadi kan Ibu udah nyampein tujuan dari diskusi kita hari ini, Ibu sudah mendapatkan solusi dan rencana aksi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah Ibu yang alami. Nah, setelah melakukan diskusi kita ini ya Bu, apa sih Bu yang Ibu rasakan nih saat ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega, Mhm, akhirnya saya mendapatkan solusi atas permasalahan dan keresahan saya yang saya hadapi Bu. Terima mhm. kasih ya Bu Muti sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Oke Bu, sama-sama ya Bu ya, saya doakan semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang Ibu inginkan. Amin. Amin, terima kasih atas doanya Bu Muti, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Sekian kasus pertama dari kelompok 5. Kita akan lanjut untuk kasus kedua. Oke, baik. Berikut ada refleksi dari kelompok 5. Dari kelompok 5 yaitu saya yang pertama kasus pertama adalah saya sebagai coach dan Ibu Rizky Aprilia sebagai coachee. Dalam refleksi ini adalah yang pertama apa sih yang sudah berjalan yang baik dalam percakapan ini? Kalau yang sudah berjalan yaitu kami sudah coach sudah menggunakan alur tirta yaitu sebagai alur untuk melakukan beberapa pertanyaan gitu. Kemudian apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Mungkin yang perlu diperbaiki adalah strategi dari coaching yang untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan. Kemudian Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh? Untuk yang Bapak Ibu lakukan untuk kondisi presence adalah tadi di awal kami mencoba untuk melakukan deep breathing agar lebih rileks dan lebih fokus dalam mencapai tujuan atau dalam menyelesaikan masalah. Kemudian kami berusaha, saya sebagai coach berusaha untuk memperhatikan coach apa aja sih yang ingin dia sampaikan, apa saja strateginya, apa saja masalah yang harus dihadapi seperti itu. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Mungkin sebagai coach, saya akan mencoba untuk lebih menggali lebih potensi yang dimiliki oleh coach. Kemudian
Hasil refleksi, tuliskan hasil refleksinya itu sudah cukup baik, ada alur tita, ada kalimat-kalimat pertanyaan yang dapat memantik jawaban untuk bisa menemukan strategi yang harus dilakukan oleh si coach. Kemudian umpan balik dari si coach, balik dari coach adalah semoga solusi yang dihadapkan atau dilaksanakan secara berlanjutan sehingga bisa di-sharing dengan rekan-rekan lain. Pertanyaan coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Coach sangat terbantu, sangat lega karena sudah mendapatkan solusi dengan baik sehingga permasalahan tersebut bisa terselesaikan dengan baik.